الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين والمؤسسين هذا المسلم ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa peristiwa yang memperlihatkan adab kepada beberapa kelompok orang yang dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau Isra dan Mi'raj. Peristiwa pertama kita ulang kembali, yaitu orang-orang yang ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepala mereka itu dipecahkan oleh batu yang sangat besar bagi mereka yang tidak mau melaksanakan sholat. Yang kedua, Rasulullah diperlihatkan dengan satu kelompok kaum yang kaum itu pakaiannya compang-camping, robek sebelah belakang sebelah depan. Mereka digiring seperti ternak digiring dan memakan makanan yang disebut dengan zakub dan juga memakan batu yang sangat panas. Itu orang yang tidak mau melaksanakan dan mengeluarkan zakat hartanya. Yang ketiga, diperlihatkan kepada Rasulullah satu kelompok kaum yang di hadapannya ada daging yang matang dan yang busuk, tapi mereka malah memilih yang busuk. Dan itu ketika ditanya oleh Rasulullah adalah mereka yang berzina dengan perempuan-perempuan yang lain. Lalu kemudian diperlihatkan juga satu kelompok kaum yang bibir mereka itu digunting dari gunting yang terbuat dari api neraka. Ketika bibir mereka itu tergunting lalu kembali seperti semula, ketika ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, mereka itu adalah para pendakwah yang sering menyebarkan fitnah. Ternyata dai juga itu bisa kena azab kalau dakwahnya itu menyebarkan fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah itu menyampaikan satu statement tanpa didasari oleh data. Itu fitnah. Misalnya kita membicarakan si A tapi nggak ada datanya, menjelek-jelekan si A nggak ada datanya, itu sama dengan memfitnah. Tapi kalau ada datanya itu nggak termasuk fitnah. Paling menjelek-jelekan orang itu nggak termasuk bagian dari fitnah. Diperlihatkan juga Rasulullah SAW
tentang satu batu kecil yang dari batu itu keluar banteng yang sangat besar. Lalu kemudian ingin masuk banteng itu ke dalam batu tapi enggak mampu. Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, Jibril mengatakan, "Ar-rajulu yatakallamu bil kalimati fayandamu 'alaiha." Yaitu orang yang kalau ngomongnya enggak dipikir. Ketika omongan itu keluar nyakitin orang lain, maka sulit untuk ditarik kembali. Artinya orang-orang yang suka mengatakan sesuatu menjatuhkan orang lain tanpa pikir-pikir. Maka Islam mengajarkan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Itu kalau kita ingin selamat. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita melanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullah taala, summa marra sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qaumin butunuhum ka'amsalil buyut. Summa, kemudian. Kata summa itu adalah huruf ataf. Setelah terjadi satu peristiwa, lalu terjadi peristiwa berikutnya, itu bukan menggunakan waw, tapi summa dalam bahasa Arab. Summa marra, marra itu artinya yang lewat. Marra yamurru, murur. Maka aturan terkait dengan lalu lintas disebut dengan nizamul murur. Enggak berhenti, lewat. Biasanya kalau ada marra ada temannya ala. Itu bahasa Arab. Namanya al-mustalahat yang enggak dilepas. Misalnya tawakkaltu 'ala Allah, tawassaltu billah, pakai bi gitu. Temannya tuh enggak bisa dilepas. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala, melewati siapa? Qaumin, sekelompok kaum. Artinya bukan cuma satu, tapi banyak. Butunuhum, butun jamak dari batnud. Artinya apa? Perut. Batnud jamaknya butun. Berarti kalau diartikan perut-perut, hum, mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kelompok kaum yang perut-perut mereka itu seperti amsali, perumpamaan. Di sini pakai dua. Seperti amsali dari kata misal. Kemudian diambil oleh bahasa Indonesia yang miskin kosakata misal. Misalnya itu dari bahasa Arab. Ka'amsali, seperti perumpamaan apa? Al-buyut, rumah. Perutnya itu seperti rumah. Besar nggak sih? Gede itu. Saya bilang besar, dia bilang gede. Saya bilang besar nggak sih? Gede katanya. Kullama itu ketika. Bahasa Arab gampang ya. Atu-atu aja yang paham lama-lama. Nahadha itu bangkit. Nahdhatul ulama. Nahadha, bangkit. Nahadha, yanhadhu, nahdha, bangkit. Bangkit, siapa yang bangkit? Nah, kalau tanya siapa yang bangkit, berarti fa'il. Tandanya dhamma, ahaduhum. Nggak boleh bacanya ahadahum, ahadihim, nggak boleh. Kalau orang ngerti nahwu, ente disalahin itu. Salah ente baca. Ahaduhum. Ketika salah seorang dari kaum itu yang perutnya seperti rumah bangun, bergerak, yakumu itu artinya diri, berdiri itu. Khara itu terjungkal, tersungkur. Bahasa Betawinya apa sih? Tersungkur, kepalanya ke muka, gitu tuh. Nyungsep, pas banget itu. Susah nyari bahasa Betawinya kan. Kharra ala wajhi, nyungsep, gitu aja lah. Kalau kharra itu kan jatuh, yang jatuhnya itu muka duluan tuh. Tuh nyungsep. Mukanya ke tanah. Wan nasu, ketika dia jatuh nyungsep ke tanah, manusia yata'unahum wa ta'a yata'u, itu nginjek-nginjek dia.
Wa ta'a yata'u hum yata'un. Siapa yang diinjak? Mereka yata'unahum. Tuh bahasa Arab. Gampang. Mereka nginjak-injak mereka. Jadi udah jatuh nih, perutnya ke peti rumah, jatuh nyungsep, orang injak dia. Bukan cuma 1-2 orang, banyak. Wanas. Manusia-manusia nginjak-injakin mereka. Wahum yadijuna. Dan mereka ini maksudnya yang diinjak-injak itu yadijuna dari kata dajja, yadiju, dajij, teriaknya kencang banget. Diinjak sama orang teriak dia. Bedakan dengan soha. Bahasa Arab itu teriak itu ada 2, dajja dan soha. Soha itu teriak biasa. Soha yasihu sayhatan. Teriaknya biasa. Tapi ini menggunakan kata bahasa Arab dajja. Berarti teriaknya kencang. Dajja yadiju, teriak dia. Kepada siapa teriaknya? Dia teriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadijuna ilallahi azza wa jalla. Teriak dia. Minta apa? Minta tolong. Qala Rasulullah berkata, ya Jibrilu, wahai Jibril, man, siapa? Haula'i, mereka itu siapa? Apa kata Jibril? Faqala, Jibril berkata, humul ladzina, mereka adalah orang yang ya'kuluna, apa ya'kulun? Makan. Akala ya'kulu, hum ya'kulun. Hum mereka, hum ya'kulun. Kalau huwa ya'kulu, huma ya'kulani, hum ya'kuluna. Masih ingat Pak Maktur. Berarti orang Jameter itu. Hum ya'kuluna. Mereka orang yang makan apa? Riba. Nanti kita jelasin, Pak. Kita baca teksnya dulu. Humul ladina ya'kuluna riba min ummati. Mereka yang makan riba dari umatku ya Muhammad. La yaqumuna, mereka tidak berdiri illa kecuali kama sebagaimana yaqumu berdirinya alladzi yang yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang kerasukan setan. Yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Artinya apa? Setan masuk ke dalam dirinya. Berarti kesurupan. Orang kalau kesurupan sadar enggak? Sadar enggak? Enggak sadar dia. Nah, orang yang makan riba itu saking enaknya seperti orang enggak sadar. Seperti orang enggak sadar kena kesentuh setan. Mas itu sentuh. Yang sentuh siapa? Setan. Maksudnya kesurupan jin. Kesurupan jin kan ngigo ngawur ngomongnya tuh. Seperti orang enggak jelas, ngaco dia. Enggak sadar. Nah, ini adalah azab, kata Rasulullah, buat orang-orang yang makan riba. Apa? Pertama, saya ulangi, perut mereka membesar seperti rumah. Karena perut nih, yang dia makan harta yang tidak halal, masuk ke dalam perut, perutnya membesar. Kedua, nggak bisa berdiri normal. Karena perutnya besar, bisa nggak berdiri normal? Pasti jatuh tersungkup. Muka. Kenapa? Keberatan. Bukan cuma sekedar jatuh aja, diinjak-injak sama orang. Sampai dia teriak minta tolong sama Allah supaya ditolongin. Ingat, orang itu banyak. Bapak ingat kasus tragedi Mina 90. Itu bayangin. AC mati. Satu arah, bukan 2 arah. Kalau sekarang 2 arah. Satu arah. Ketika mati, panik dia. Habis panik, beradu. Kelompok yang masuk, kelompoknya mau keluar. Ketika panik, jatuh dah, terinjak-injak, mati nggak? Mati. Di sini banyak yang meninggal di sini. Banyak yang meninggal kalau nggak salah. Banyak ya. Termasuk saya punya bapak juga tahun 90 tuh, tapi alhamdulillah selamat. Ya mungkin Allah takdirkan selamat ya. Tapi ada beberapa yang memang meninggal karena musibah besar itu. Tapi ada hikmahnya. Saudi jadi sadar.
Apa sadarnya? Dibikin 2 terowongan. Terowongan masuk, terowongan keluar berbeda. Kalau sama lagi, banyak meninggal. Nah, pertanyaannya apa itu riba? Sampai seperti itu azabnya. Riba itu adalah satu tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang. Itu awal mulanya. Misalnya orang minjam sama orang lain 1 juta. Kata yang dipinjam, ente kembaliin nanti bulan depan 1.200.000. Berarti ada tambahan nggak? Berapa tambahannya? 200 tomnya ziyadah. Itu artinya tambahan. Nah, tambahan seperti itu dalam konteks Rasulullah terkait dengan konteks makan. Orang makan. Anda bayangkan makan itu kan kebutuhan pokok, nggak punya duit, nggak punya makanan. Pinjam dia. Pinjam beras, pinjam uang untuk beli beras. Orang udah menderita hidupnya, dikasih lagi menderita. Zalim nggak tuh, Pak? Zalim nggak? Udah menderita dia. Pinjam, kembaliin lebih lagi. Bahkan ada cerita, jangankan bayar pokok utang, bayar bunganya aja dia nggak mampu. Saking besar. Dan itu berlipat ganda. Maka dalam Al-Quran disebutkan, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba, ad'af mudha'afah, berlipat ganda itu. Dan itu terjadi dalam konteks zaman Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah itu sudah ada. Nanti Islam datang menghancurkan praktek riba tersebut. Karena riba itu adalah sesuatu yang zalim, maka riba ini masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu enggak cukup dengan dia harus tobat. Tobat kepada Allah dan tentu harus mengembalikan hak orang lain. Bahasanya seperti itu. Karena dia dosa besar, maka kesalahannya itu bukan kesalahan kecil. Karena yang dirusak, banyak yang dirusak oleh riba. Apa? Yang pertama yang dirusak itu adalah individu orang itu. Misalnya, saya beri contoh. Orang yang melakukan riba dan riba itu diharamkan dalam Islam karena yang pertama di situ ada bentuk kezaliman. Satu. Kenapa? Ngambil keuntungan besar tanpa usaha yang nyata. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu kalimatnya jelas. Allah halalkan jual beli wa harramar riba. Allah haramkan riba. Itu satu dampaknya karena memberikan kezaliman. Yang kedua, orang yang melakukan riba itu memunculkan keserakahan, ketergantungan, serakah. Kalau orang serakah, maka hidupnya bermasalah. Saya akan berikan satu contoh cerita. Ini orang serakah. Orang serakah kan cirinya menghalalkan segala cara. Itu orang serakah. Dia mau jadi anggota DPR, nggak punya ijazah. Syaratnya harus ada ijazah. SMA, nggak punya. Apa dia lakukan? Halsuin. Itu namanya menghalalkan segala cara. Contoh yang lain, nggak usah saya sebutin lah. Contoh yang paling jelas sudah kita tahu kan, memalsukan ijazah. Kenapa? Menghalalkan segala cara. Dulu pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu ada seorang datang kepada Nabi Isa. Ya Isa, aku mau belajar sama engkau. Bisa nggak saya jadi murid? Kata Nabi Isa, ya silakan. Pergilah dia. Berdua sampai masuk ke sebuah hutan dekat sungai. Di hutan dekat sungai itu Nabi Isa berhenti, lalu kemudian dia keluarkan dari kantongnya itu tasnya 3 potong roti. Jadi 3 potong roti dikeluarin. Kata Nabi Isa, saya kasih engkau nih 1 potong. Saya makan 1 potong, sisa 1 potong ini. Nabi Isa selesai makan, dia pergi ke sungai, minum. Pas balik, sisa roti tadi udah nggak ada. Pasti yang makan siapa? Dia. Nggak mungkin enggak. Nabi Isa tanya, ini potongan roti yang ketiga kemana?
Ditanya sama dia, dan nggak bisa tahu kalau dia makan kan. Apa dia bilang? Nggak tahu sih. Ditanya beberapa kali sampai 3 kali ditanya, jawabannya tetap saya tidak tahu. Akhirnya kata Nabi Isa, oke lah kalau gitu kita lanjutin lah. Percuma ngomong sama orang begini kan, lanjutin. Sampai masuk ke dalam sebuah hutan, lalu Nabi Isa berhenti. Di depannya itu ada kerikil-kerikil, batu kolar. Lalu dia bilang, Nabi Isa bilang, kuni dhahaban biiznillah. Wahai batu kerikil, jadilah engkau emas dengan izin Allah. Itu batu kerikil berubah jadi emas. Yang ngomong Nabi. Kalau ngomong Nabi kita sampai jontol juga nggak akan jadi emas. Batu kerikil itu. Nabi yang ngomong berubah. Pas berubah itu diambil batu kerikil itu lalu diberikan. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama buat saya, bagian kedua buat engkau. Bagian yang ketiga buat yang makan roti tadi itu sisanya. Apa dia bilang? Ya Isa, yang makan roti tadi itu saya. Ngaku dia. Berapa dikit? Karena dia akhirnya Nabi Isa kesal kan? Udah kalau begitu kita pisah aja. Ente pergi sesuai keinginan ente, Anda pergi sesuai keinginan Anda, bisa. Nah, lagi enak-enak dengan emas yang banyak itu, datang 2 perampok, Pak. Ini kan orang rakus, itu nggak akan pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi yang kedua, datang tuh perampok. Kata perampok, wah, kebetulan ada emas nih. Cuma perampoknya bego kan. Akhirnya kata muridnya Nabi Isa, dia bilang, nggak usah lah kau bunuh saya. Gimana kalau emas ini kita bagi 3? Karena ada 3 nih. Oh iya, setuju. Akhirnya kemudian temannya bilang sama temannya si perampok itu, pergilah kau ke pinggiran hutan beli nasi. Kita di sini nungguin berdua. Setelah kau datang baru kita bagi. Ini temannya yang perampok jalan. Dalam pikirannya dia bilang, buat apa itu emas dibagi 3? Saya ambil aja semua itu emas. Nanti makan itu saya kasih racun. Tuh, pikirannya tuh. Ini orang yang rakus, Pak. Ini aja lo jelek. Pergilah dia. Sebelum balik dia makan dulu nasinya. Tinggal 2 yang disisain itu dikasih racun. Yang 2 yang nunggu bilang sama temannya si murid Nabi Isa dibilang sama temannya si perampok. Buat apa emas dibagi 3? Gimana kalau kita bagi 2 aja? Nanti kalau temanmu datang kita bunuh. Baru kita bagi 2. Tuh pikirannya Pak. Pikiran orang nakut tuh gitu. Pulanglah. Temannya itu beli makanan yang sudah diracun. Dia bunuh Pak. Tinggal berdua. Apa kata yang berdua? Sebelum kita bagi kita makan dulu emas. Kita makan dulu. Makan. Dia makan tuh makanan. Dua-duanya mati. Berarti 3 udah mati. Yang tersisa apanya? Emasnya. Nabi Isa pernah datang ke situ. Dia ada emas. Ada tengkorak-tengkorak. Dia bilang sama muridnya Al-Hawariyun. Ini adalah bukti orang yang rakus terhadap dunia. Dia nggak akan dapat apapun kecuali kebinasaan. Nah makanya kalau kita sering makan riba, maka yang terjadi itu sifat rakus itu akan muncul. Kalau sifat rakus akan muncul, maka banyak masalah. Masalah pertama pada dirinya, masalah kedua pada peminjam. Peminjam akan tertekan. Kenapa? Jangankan membayar pokok utang. Bayar bunganya aja nggak sanggup. Maka banyak orang yang bunuh diri Pak gara-gara itu. Pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Banyak yang bunuh diri. Banyak cerita. Bahkan ada tahun 2021 di daerah Wonogiri. Wonogiri kan terkenal dengan baksonya kan. Bakso Wonogiri. Itu sampai gantung diri Pak. Kenapa? Karena dia nggak mampu bayar utang dan diteror oleh debt collector. Debt collector tuh neror terus. Kenapa? Ente harus bayar kalau enggak ini terornya. Akhirnya karena nggak sanggup, sering diteror, stres dia, depresi, akhirnya jalan pintas. Apa? Bunuh diri. Dulu pernah ada artis juga bunuh diri Pak. Perempuan. Gara-gara arisan. Dia berhutang. Karena nggak mampu tuh membayar itu. Siapa namanya? Maria Harvey. Pernah dengar? Ya? Iya kan? Gara-gara persoalan itu. Maka riba yang muncul dari utang piutang itu memberikan sesuatu mudarat buat orang. Bukan cuma orang lain, bahkan si pemakan riba juga
akan mendapatkan sesuatu, yaitu salah satunya adalah sifat rakus muncul dan keberkahan dalam hidup itu akan berkurang. Karena itu maka karena riba mudaratnya, bahayanya besar, bukan cuma buat dirinya sendiri, bahkan orang lain, bahkan masyarakat keseluruhan, maka riba itu diharamkan. Kenapa? Karena di situ banyak kezaliman dan penderitaan buat orang lain. Kalau ditanya, bunga bank riba atau bukan? Itu ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang riba, ada yang bilang bukan riba. Inti terserah itu memilih yang mana, itu pendapat. Tapi kalau riba jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, summa, kemudian marra, lewat. Siapa yang lewat? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah lewatin siapa? Ala qaumin, melewati satu kelompok kaum, masyafiruhum. Masyafir itu jamak dari misfar. Misfar itu artinya bibir. Di dalam bahasa Arab kata bibir bisa menggunakan kata syafatun, syafatain, dua bibir. Jamaknya syifahun. Tapi itu bibir orang. Kalau bibir orang pakai syifahun, syafatun, jamaknya syifah atau syafawat. Tapi kalau bibirnya bibir binatang itu menggunakan misfar. Jamaknya masyafir. Tetapi di sini digunakan buat orang, artinya tasbihnya tasbih yang buruk. Tasbih itu bentuk penyerupaan yang buruk. Di dalam ilmu balaghah ada tasbih, ada majaz, ada tasbih. Itu berat, susah kalau saya jelaskan, bingung nanti. Tasbih itu artinya penyerupaan. Penyerupaan apa? Menggunakan kata misfar, masyafir, artinya merendahkan orang itu. Maksudnya apa? Bibir mereka, maksudnya bibir seperti binatang. Binatang tuh bibirnya gimana, Pak? Apa lihat kuda bibirnya gimana? Doer, tebal, membleh. Kalau bahasa kita membleh loh. Bibirnya tuh doer, tebal, dan itu binatang. Nggak ada orang seperti kita. Itu diperumpamakan bibir-bibir kaum tersebut tuh kama syafiril ibil, seperti bibirnya onta. Bapak pernah lihat onta? Pernah lihat bibirnya gimana? Coba contohin. Kadang mau contohin, Pak Bejo, contohin bibir onta gimana? Nggak bisa. Padahal waktu di Mekah dulu bisa nyontohin bibir onta. Kama syafiril ibil, seperti bibir onta. Anda bayangkan bibir onta gimana? Fatub tahu, lalu tub tahu. Tub tahu itu artinya dibuka, dari fathah. Yap tahu. Kalau dibuka, yub tahu. Kalau membuka, yap tahu. Dibuka, fatub tahu, maka dibuka. Apa yang dibuka? Afwahuhum, jamak dari fahun, artinya mulut mereka. Dibuka mulut mereka secara paksa. Bukanya bukan buka biasa, dipaksa dibuka. Wa yulqamunal jamra, lalu kemudian disuapi bara api. Bara api dari neraka yang panas ya Pak. Kalau dibandingkan dengan panas api di dunia, itu 70 banding 1. Kalau panas api dunia, juz'un, satu bagian. Dari bagian apa? Min sab'ina juz'an minan nar. Dari 70 hebatnya kekuatan dari api neraka. Itu satu tuh, api dunia. Tapi api dunia yang satu aja udah membakar banyak. Bayangkan kalau seandainya ini dimasukkan bara api neraka ke dalam mulutnya, yang itu panas sampai 70 kali lipat daripada api dunia. Gimana? Apa yang dimasukkan? Al-jamro, bara. Itu al-jamro. Summa yakhruju, kemudian keluar. Jadi dari mulut nih Pak, dimasukin nih. Keluarnya di mana? Min asafilihim, dari bawah. Berarti masuk ke sini, masuk ke perut, masuk ke kerongkongan, ke perut, lalu ke duburnya. Asafilihim, lalu kemudian keluar dari bawah mereka. Apa yang terjadi?
karena panasnya mereka teriak. Wahum yadijuna ilallahi azza wa jalla, mereka teriak. Ingat, teriaknya pakai yadiju, bukan yasihu. Kalau yasihu teriak biasa, tapi yadiju teriaknya itu kencang seperti orang kelenger. Tahu kelenger ya? Kelenger tuh. Pingsan, teriak dia. Kaget dia. Artinya panasnya itu membuat mereka teriak. Apa yang dilakukan? Wahum yadijuna ilallahi azza wa jalla, teriak minta kepada Allah pertolongan. Nabi Muhammad SAW lihat itu orang. Apa kata Rasul? Faqala ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, man siapa? Haulai, mereka itu siapa ya Jibril? Apa kata Jibril? Haulai min ummatik, mereka itu dari umatku ya Muhammad. Alladzina ya'kuluna, yang makan amwalal yatama, harta anak-anak yatim, dzulman, zalim, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, yang mereka makan tidak lain dan tidak bukan di dalam perut mereka itu adalah api, naran. Saya selauna sairan, dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka, namanya neraka sa'ir. Yang Rasulullah lihat ini adalah yang pertama, kaum yang bibirnya seperti bibir unta, dimasukkan bara dari mulutnya, keluar dari duburnya, dan mereka teriak dengan teriakan besar karena rasa sakit, minta ampun kepada Allah. Itu adalah azab yang diberikan orang yang makan harta anak yatim tanpa didasari alasan yang benar. Ingat Pak, makan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Di mana letak dosa besarnya? Pertama, azabnya begitu tuh. Itu azab kuburnya. Azabnya seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan termasuk 7 yang membinasakan. Dosa besar yang membinasakan itu, salah satu dari 7 itu kata Rasul adalah wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kalau diurut, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang tanpa alasan yang benar, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim. Jadi termasuk yang kelima. Karena itu maka Rasulullah SAW, karena mengurus harta anak yatim ini berat, sampai Rasul larang sahabat-sahabatnya untuk ngurus tuh. Salah satu yang dilarang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abu Dzar ini orang zuhud, orang yang jaga dirinya dari dunia, dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Dzar ini orangnya lemah. Dan saya, kata Rasul, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Mencintai engkau seperti aku mencintai diriku. Dicinta sama Abu Dzar. Jangan sampai dia terperosok dalam ngurus harta anak yatim. Lebih bagus janganlah. Sampai seperti itu. Yang kedua, seorang sahabat atau seorang ulama tabi'in pernah mengatakan, jika seorang memakan harta anak yatim, maka itu akan pengaruh terhadap harta dan nasibnya. Makanya orang kalau sering makan harta anak yatim pasti hidupnya susah. Pertama, hartanya itu akan bermasalah. Yang kedua, nasibnya akan bermasalah. Itu sudah ada bukti banyak. Makanya dilarang. Jangan sampai kita makan harta anak yatim. Pertanyaannya, kenapa termasuk dosa besar yang azabnya seperti itu? Karena orang yang paling lemah, Pak, itu anak yatim, Pak. Anak yatim itu lemah. Di mana lemahnya? Orang tuanya udah nggak ada. Siapa yang jaga dia? Ada aja orang yang kemudian memanfaatkan makan harta dia dengan cara yang nggak benar. Kalau si A makan harta si B dan dia bukan orang lemah, mungkin dosa aja. Tapi karena ini yang dimakan adalah harta orang yang lemah, maka dosanya jadi naik, dosa besar. Dan Islam itu sangat menekankan keadilan. Makanya segala sesuatu yang memberikan ketidakadilan kepada orang lain, biasanya hukumnya besar.
Yang kedua, harta itu amanah, bukan milik kita. Maka orang yang ngurus anak yatim, hartanya, dia harus jaga amanah. Kalau dia tidak amanah, berarti dia khianat. Orang yang khianat kepada Allah dalam kaitan dengan menjaga harta anak yatim, maka hukumnya dosa besar. Yang ketiga, kezalimannya ganda, Pak. Double. Di mana letak doublenya? Karena dia bukan cuma ngambil hak orang lain, tapi ngambil hak orang yang lemah. Dan Islam ini turun melindungi kaum mustad'afin, orang-orang lemah. Bapak tahu pada saat sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, masyarakat Arab itu masyarakat yang kasar. Kasar kepada siapa? Kepada kelompok yang tertindas. Siapa yang tertindas? Pertama budak. Budak itu semuanya diperlakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kedua perempuan. Saking kasarnya dengan perempuan, perempuan itu kalau lahir dari istrinya, perempuan langsung dibunuh. Yang kedua, saking kasarnya terhadap perempuan tuh, maka perempuan bisa dijual belikan, Pak, seperti harta benda. Saya berikan contoh, ada satu perkawinan di zaman masyarakat Arab jahiliyah. Di dalam masyarakat Arab itu banyak model perkawinan. Di antara semua perkawinan yang kemudian ada di Arab jahiliyah, yang disetujui cuma satu oleh Islam. Apa? Perkawinan seperti kita. Laki-laki ngasih mahar kepada perempuan. Itu yang diakui oleh Islam. Kenapa? Di situ ada keadilan. Di situ ada penghargaan terhadap perempuan. Yang lain tidak ada, Pak. Misalnya seperti contoh. Perkawinannya gini. Si A punya istri dua. Istri dua nih. Lalu istri yang pertama lahir B. Kemudian bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal nih. Maka istri yang kedua bisa diwariskan kepada anak dari istri yang pertama. Zalim itu, Pak. Zalim, enggak menghargai perempuan. Padahal ibu tirinya bisa diwarisin kepada siapa? Kepada anak dari istri yang pertama. Itu yang pertama. Dihilangkan oleh Islam. Ini enggak benar. Perkawinan yang kedua adalah perkawinan di mana seorang perempuan ini tinggal di sebuah tenda lalu pasang bendera. Bendera itu akan mengatakan everyone is welcome. Apa artinya itu? Siapapun silakan datang. Maksudnya apa? Datang menyetubuhi dia. Kasih tanda. Seperti pelacuran gitu. Nanti kalau dia sudah menyetubuhi dia ini lalu hamil. Lalu hamil kan? Melahirkan anak. Semua yang pernah nyetubuhi dipanggil. Ibu dari anak itu tinggal nunjuk. Ini anak lo nih. Dan harus terima. Nggak boleh nolak. Kira-kira kacau gitu, Pak. Kacau dihilangin oleh Islam. Yang ketiga, perkawinan silang. Bapak, si A, si B. Si A punya anak perempuan. Si B punya anak perempuan. Kita tukaran yuk. Tukaran. Anak dia dikawinin ke sini, anak dia kawin ke sini, tukaran. Kacau tuh. Sampai seperti itu. Ada lagi namanya nikahul istibdo. Istibdo itu artinya nikah apa? Ini si suami bilang sama istrinya karena pengen punya keturunan pejantan yang kuat, hebat. Dia bilang sama istrinya, lu tinggal sama dia aja dulu 1 tahun. Sementara orang ini orangnya kuat, bangsawan, hebat, pikirannya cerdas. Berarti kalau kawin sama dia nanti anaknya gagah, cerdas, pintar kan? Datang ke dia, suruh kawin. Nanti kalau udah punya anak baru kembali lagi. Ya kalau ngikutin dia, kalau ngikutin bapaknya yang ikutin perempuannya repot juga. Kalau perempuannya bego, otaknya aduh repot itu. Itu ditolak oleh Islam. Nah, perkawinan yang diizinkan oleh Islam adalah perkawinan di mana laki-laki memberikan mahar kepada perempuan. Seperti Abdullah menikahi Aminah. Lalu memberikan mahar sebagai penghormatan terhadap perempuan. Itu diambil oleh Islam. Kenapa? Di situ ada keadilan, di situ ada penghargaan, di situ ada penghormatan terhadap perempuan. Islam itu seperti itu, Pak. Makanya kemudian karena memakan harta anak yatim ini adalah sesuatu yang memberikan penderitaan ganda, maka dia diharamkan. Dan haramnya menjadi haram dosa besar.
Kalau disimpulkan, kenapa dia menjadi sesuatu yang dosa besar? 3 siksanya, Pak. Kalau saya gabungkan dari hadis-hadis, tapi tidak ada dalam kitab ini. Apa? Yang pertama, masuk neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Pertama, dia masuk ke dalam neraka. Itu satu. Yang kedua, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, dimasukkan ke dalam mulutnya bara api yang sangat panas, keluar dari duburnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan dibangkitkan. Yub'asu yaumal qiyamati qaumun, kata Rasul, akan dibangkitkan pada hari kiamat satu kelompok kaum, min kuburihim, dari kuburannya, tata'ajjaju afwahuhum, berkobar-kobar api di mulutnya. Jadi dia dibangkitkan dari kuburannya, ketika dia dibangkit, mulutnya itu keluar api. Seperti naga itu. Kalau naga itu kan teriak keluar api itu, seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasul? "Alam tara annallaha yaqul," bukankah engkau pernah lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, maka nanti dia akan makan api di dalam perut mereka. Itu azab yang diberikan buat orang-orang yang makan harta anak yatim. Maka bagi pengelola, pengurus, hati-hati, Pak. Makanya kenapa saya bikin rekening sendiri di Darussalam. Rekening harta anak yatim. Karena jangan sampai kita bercampur makan itu. Bahaya itu. Operasional jangan dicampur dengan amanah orang untuk anak yatim. Jadi dipisah. Supaya jangan sampai kena ini. Karena kasus seperti yang dikatakan Rasulullah, berat banget ini. Sampai Abu Dzar dilarang oleh Rasul karena Abu Dzar dicintai oleh Rasulullah. Abu Dzar khawatir dia lemah ini ketika ngurus. Makanya kemudian Rasulullah melarang. Nah, dari dua peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang masih ada peristiwa-peristiwa lain yang kita akan selesaikan mungkin pada pertemuan yang akan datang, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, hidup ini jangan semaunya. Hidup ini harus ikutin arahan dari Rasulullah. Kalau dilarang, tinggalkan. Kalau diperintahkan, jalankan. Kalau enggak sanggup, lakukan yang kita mampu. Prinsipnya gitu aja. Jangan dipaksakan. Udah enggak sanggup, dipaksakan. Nanti bisa memberikan mudarat buat diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.